Perkenalkan, nama saya Timotius Skripsondial, saya dari Sekolah Genius. Penelitian saya tentang sejarah pendidikan di Papua dari tahun 1924 hingga tahun 1942. Nah, di latar belakang ini saya akan berbicara tentang politik etis yang ditulis oleh Van de Venter. Ada 3 poin paling penting yang di sini, yaitu yang pertama edukasi, irigasi, dan migrasi. Edukasi, Belanda membuka sekolah-sekolah bagi kaum pribumi untuk mensejahterakan kaum pribumi di Hindia Belanda. Nah, kebanyakan pendidikan Hindia Belanda masih terlalu berfokus di sekitar Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Karena letak pulau-pulau yang lainnya lebih jauh daripada Pulau Jawa. Nah, pendidikan di Indonesia Timur masih belum terlalu diperhatikan oleh pemerintahan Hindia Belanda karena letak geografis dari Pulau Jawa ke Pulau Papua sangatlah jauh. Nah, mengapa saya ambil tahun 1924? Karena pada tahun itu adalah tahun di mana bagaimana pendidikan di Indonesia sangatlah pesat. Dan di tahun 1942 adalah tahun terakhir masa kejayaan pemerintahan Belanda di Indonesia. Nah, rumusan masalah yang saya ambil di sini, bagaimana keadaan sosial ekonomi di wilayah Papua, dan bagaimana perkembangan pendidikan di wilayah Papua, dan kemudian apa dampak dan ditimbulkan dari adanya pendidikan bagi masyarakat Papua. Nah, di bagian studi pustaka, saya mengambil dari buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 5 yang ditulis oleh Nugroho Duta Susanto dan Murjawati Junet. Dan yang berikutnya ditulis oleh John Makmur yang judul bukunya Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan. Dan yang terakhir oleh Longinus Pagey yang judul bukunya Papua Barat pada Masa Kolonial Belanda. Nah, di bagian metode penelitian ini, sejarah atau metode penelitian ini menggunakan stories. Saintis secara tertulis suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen seperti foto, gambar, foto, video, dan beberapa judul lainnya yang digabungkan menjadi suatu kisah yang saling berhubungan. Nah, di bagian pembahasan ini, pendidikan di Papua sangatlah berbeda dengan pendidikan yang ada di sekitar Pulau Jawa. Pada awal abad ke-20, Belanda belum terlalu fokus untuk mengembangkan pendidikan di wilayah Papua. Wilayah Papua sendiri pada masa itu masih digunakan oleh Belanda sebagai tempat pembuangan orang-orang jajahan. Hal ini terjadi karena wilayah tersebut tidak terlalu banyak menghasilkan hasil pribumi yang menguntungkan bagi Belanda. Nah, perkembangan pendidikan di Papua lebih banyak dilakukan oleh kaum misionaris dan kaum Seding. Mereka sebagai pembawa pesan Injil juga melakukan edukasi bagi masyarakat, tidak hanya dengan bidang keagamaan saja. Misionaris dan Seding ini banyak mendirikan sekolah-sekolah, membantu dalam hal ekonomi masyarakat, dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Papua. Dengan adanya Seding, masyarakat Papua menjadi lebih mengenal baca, tulis, dan berhitung, serta beberapa hal dasar yang bisa menjadi hal baru yang bisa mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan adanya Seding, pendidikan di Papua lebih banyak dipelajari dengan nilai-nilai agama dan membantu masyarakat Papua untuk mendapatkan pendidikan dan mempelajari banyak hal baru dari para Seding dan kaum misionaris. Baik, terima kasih presentasi saya.